macam tempat pemberhentian kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan berikanlah aku rizki kefahaman. Amin. Kabulkanlah doa kami. Adik-adik, minggu ini temanya masih sama, yaitu alat transportasi. Rifa akan mengulang kembali ya. Alat transportasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, contohnya begini, adik-adik mau pergi ke pasar. Nah, dari rumah ke pasar adik-adik menggunakan motor. Nah, motor berarti sebuah alat transportasi. Alat transportasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, alat transportasi modern. Alat transportasi modern biasanya menggunakan mesin. Contohnya mobil. Mobil di dalamnya ada mesinnya ya. Motor juga ada mesinnya. Pesawat terbang dan kereta api ya. Kemudian yang kedua yaitu alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional biasanya menggunakan tenaga manusia. Contohnya sepeda. Sepeda digunakan dengan cara mengayuh pedal ya. Kemudian ada juga becak, ada rakit. Kemudian ada juga perahu yang menggunakan dayung. Kita harus menggunakan tenaga kita. Ya, dayungnya di kayu, sepedanya kita goes, baru deh
itu alat transportasi tradisional bisa berjalan ya. Selain menggunakan tenaga manusia, ada juga yang menggunakan tenaga hewan. Contohnya delman. Delman biasanya menggunakan hewan kuda. Nah, kemudian ada juga yang namanya pedati. Pedati biasanya menggunakan tenaga hewan sapi ya. Semuanya baik alat transportasi modern maupun alat transportasi tradisional, semuanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adik-adik, alat transportasi atau yang lebih kita kenal dengan kendaraan ada bagian-bagiannya ya. Bagian yang paling umum yaitu ada roda. Roda berbentuk lingkaran, biasanya terletak di bawah ya. Gunanya untuk menggerakkan kendaraan ya. Kemudian ada kemudi. Kemudi berfungsi mengarahkan kendaraan kita ke arah yang kita inginkan, baik itu ke kanan, ke kiri, ataupun lurus ya. Kemudian ada rem. Rem berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan kita jika kendaraan kita terlalu cepat. Sekarang kita akan mengenal macam-macam tempat pemberhentian kendaraan. Yang Bu Rifa maksud adalah kendaraan umum. Kendaraan umum biasanya sebelum dipenuhi dengan para penumpang, kendaraan akan berhenti dulu di suatu tempat ya. Berikut ini adalah tempat pemberhentian kendaraan. Yang pertama disebut bandara. Bandara adalah tempat pemberhentian pesawat terbang. Kemudian yang kedua, terminal. Terminal adalah tempat pemberhentian mobil atau bus ya. Kemudian yang ketiga yaitu stasiun. Stasiun adalah tempat pemberhentian kereta. Kemudian yang keempat yaitu pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat pemberhentian kapal laut ya. Adik-adik, saat kita berkendara, kita wajib memperhatikan tata tertibnya. Yang pertama, membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor dan juga memakai helm. Kemudian yang kedua, tidak boleh ngebut, apalagi sampai ugal-ugalan di jalan, karena itu sangat berbahaya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus memarkirkan kendaraan kita di tempat yang telah ditentukan. Tidak boleh parkir di sembarangan tempat. Kemudian yang keempat, kita wajib memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Contoh kecilnya yaitu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna. Yang pertama, warna merah. Itu artinya kita harus berhenti ya. Kita tidak boleh menerobos saat lampu berwarna merah. Lampu berwarna kuning. Lampu berwarna kuning ini artinya kita harus bersiap-siap karena sebentar lagi lampu warna hijau akan menyala. Kemudian yang ketiga, setelah lampu hijau menyala, artinya kita boleh melanjutkan kendaraan kita ya. Bu Rifa punya lagu nih, yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 3 lampu di jalan raya. Marilah kita ikuti aturannya.
Lampu merah berhenti, kuning berhati-hati, hijau warnanya boleh jalan lagi. Warna merah berhenti, kuning berhati-hati, hijau warnanya boleh jalan lagi. Sekali lagi, ada 3 lampu di jalan raya. Marilah kita ikuti aturannya. Lampu merah berhenti, kuning berhati-hati, hijau warnanya boleh jalan lagi. Akan tetapi, selain kita mentaati tata tertib dalam berkendara, kita juga harus berdoa. Minggu ini kita masih mengulang materi hafalan doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan kotoran. Amin. Kabulkanlah doa kami. Nanti adik-adik praktekkan di rumah sayang ya. Kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah alat transportasi merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan mempermudah manusia dalam beraktivitas. Kemudian, alat transportasi dibagi menjadi 2, yaitu alat transportasi modern, yaitu menggunakan mesin, dan alat transportasi tradisional, yaitu hanya menggunakan tenaga manusia saja atau hanya menggunakan tenaga hewan saja. Kemudian, bagian-bagian kendaraan yaitu yang paling umum, ada roda, ada alat kemudi, dan ada rem. Selain itu, kita wajib mentaati tata tertib dalam berkendara, membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor, tidak boleh ngebut, parkir di tempat yang sudah ditentukan, mentaati rambu-rambu lalu lintas, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berangkat sampai ke tempat tujuan dan sampai kita kembali ke rumah kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Angkat tangannya, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kabulkanlah doa kami. Rifa punya satu pantun nih khusus buat adik-adik di rumah. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak aromanya. Janganlah adik-adik malas belajar walau hanya di rumah saja. Tetap semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.